Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umuri dunya wadin amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati yaitu Ibu Berlia Nurcanti Mahardika MPD selaku dosen pengampu mata kuliah e-commerce, dan tidak lupa juga teman-teman kelas era 9 yang saya banggakan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Raffi Ramadan. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 4 yang akan membahas materi tentang kamus data, struktur data, klarifikasi produk e-commerce, manajemen rantai pasok, dan distribusi produk dan layanan e-commerce. Baik, di sini juga saya tidak sendirian. Izinkan saya untuk memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada saya sendiri, Raffi Ramadan. Yang kedua ada Siti Nur Khadijah. Yang ketiga ada Siva Maulida. Yang keempat ada Ramsa. Yang kelima ada Hayatun Nufus. Yang keenam Nurmia. Dan yang ketujuh ada Muhammad Ilham. Untuk materi yang akan kita bahas yaitu setidaknya ada 3 poin. Yang pertama ada kamus data dan struktur data, klarifikasi produk e-commerce. Yang kedua ada manajemen rantai pasok, dan yang ketiga distribusi produk dan layanan e-commerce. Pengertian perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mengubah secara signifikan cara dunia melakukan bisnis, terutama melalui penerapan sistem e-commerce atau perdagangan elektronik. E-commerce tidak hanya menyangkut proses transaksi jual beli secara daring, tetapi juga melibatkan sistem yang kompleks di baliknya, seperti pengolahan data produk atau struktur data untuk klarifikasi produk, serta manajemen rantai pasok dan distribusi barang atau jasa. Selanjutnya yaitu data struktur, data klarifikasi produk e-commerce. Aliran dalam supply chain manajemen terbagi dalam 3 aliran utama, yaitu yang pertama yaitu aliran produksi berisi aliran barang dari supplier ke konsumen. Yang kedua yaitu pengiriman aliran informasi berisi pengiriman pesan dan peninjauan status. Yang ketiga yaitu pengiriman aliran informasi berisi pengiriman peninjauan status aliran keuangan atau finansial, terdiri dari batas kredit, pembayaran, dan jadwal pembayaran, ketepatan pengiriman, dan identitas pemilik. Selanjutnya, kamus data adalah katalog fakta yang mendeskripsikan elemen-elemen data dan kebutuhan informasi dalam suatu sistem informasi, termasuk sistem e-commerce. Kamus data berfungsi untuk: yang pertama, mendefinisikan data yang mengalir di sistem secara lengkap dan rinci berdasarkan diagram alir data atau DFD. Yang kedua, memvalidasi kelengkapan dan keakuratan data yang digunakan dalam sistem. Yang ketiga, menjadi alat komunikasi antara analis sistem dan pengguna dalam memahami data yang masuk dan informasi yang dibutuhkan. Yang keempat, membantu dalam perancangan input, laporan, dan database. Yang kelima, menjadi konsistensi dan integritas data, serta mengurangi redundansi dalam kamus data. Setiap elemen data dijelaskan secara detail, termasuk nama data, struktur, tipe data, dan hubungan antar data. Selanjutnya, contoh notasi dalam kamus data untuk struktur data komposit seperti produk e-commerce. Yang pertama, tabel produk, yaitu ID produk, nama, harga, stok, deskripsi. Yang kedua, tabel pelanggan, yaitu ID pelanggan, nama, email, alamat. Yang ketiga, tabel transaksi, yaitu ID transaksi, ID pelanggan, ID produk, tanggal, total harga. Yang keempat, tabel kategori produk, yaitu ID kategori, nama, kategori. Baik, di sini saya Siva Maulida akan menjelaskan apa itu supply chain management. Supply chain management adalah suatu pendekatan terpadu yang berorientasi pada proses untuk menyediakan, memproduksi, mengirim produk-produk dan jasa kepada konsumen. Keterpaduan supply chain management meliputi seluruh proses manajemen, material, informasi maupun aliran dana.
Tujuan dasar supply chain management adalah untuk mengendalikan persediaan dengan manajemen arus material. Persediaan adalah jumlah material dari pemasok yang digunakan untuk memenuhi permintaan pelanggan atau mendukung proses produksi barang dan jasa. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Manajemen rantai pasok pada dasarnya dilatar belakangi oleh beberapa unsur utama, yakni yang pertama, adanya praktek manajemen logistik tradisional yang bersifat adversarial pada era modern ini tidak relevan lagi karena tidak dapat menciptakan keunggulan kompetitif. Usaha-usaha yang dilakukan diarahkan untuk memberikan produk yang terbaik bagi konsumen. Produk yang ditawarkan perusahaan kepada konsumen dalam pengertian manajemen produksi dan operasi adalah kombinasi produk, barang, dan jasa. Pada dasarnya, konsumen mengharapkan dapat memperoleh produk yang memiliki manfaat pada tingkat harga yang dapat diterima. Untuk mewujudkan keinginan konsumen tersebut, maka setiap perusahaan berusaha secara optimal untuk menggunakan aset dan kemampuan yang dimiliki untuk memberikan value terhadap harapan konsumen. Upaya ini akan menimbulkan konsekuensi biaya yang berada di setiap perusahaan, termasuk para pesaingnya, sehingga perusahaan harus berusaha menekan atau mereduksi seluruh biaya tanpa mengurangi kualitas produk maupun standar yang sudah ditetapkan. Yang kedua, perubahan lingkungan bisnis yang semakin cepat dengan persaingan yang semakin ketat. Lingkungan bisnis selalu berubah dan perubahan tersebut semakin lama semakin cepat. Perubahan ini disebabkan beberapa faktor yang di sini ada bagian A, tuntunan konsumen yang semakin kritis. Konsumen menjadi semakin rumit dan terlalu banyak menuntut. Mereka menuntut harga murah, mutu tinggi untuk setiap produk yang ditawarkan, penyerahan yang tepat waktu dan sesuai dengan selera mereka. Bagian B, infrastruktur telekomunikasi, informasi, transportasi, dan perbankan yang semakin canggih memungkinkan berkembangnya model baru dalam aliran material atau produk. Bagian C, daur hidup produk. Daur hidup produk sangat pendek seiring dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkungan pasar. Bagian D, kesadaran konsumen akan pentingnya aspek sosial dan lingkungan dalam kehidupan menuntut industri manufaktur memasukkan konsep-konsep ramah mulai dari proses perancangan produk, proses produksi maupun proses distribusinya. Dan di sini bagian E, globalisasi dan perubahan peta ekonomi dunia telah menciptakan banyak paradigma baru dalam dunia bisnis. Dan salah satu paradigma penting adalah meningkatnya persaingan antara produk jasa di pasaran. Materi selanjutnya yaitu manajemen rantai pasok. Supply chain management mencakup semua aktivitas yaitu sejak material datang dari pihak supplier. Kemudian material itu diolah menjadi produk setengah jadi ataupun produk jadi, sampai produk itu didistribusikan ke konsumen. Untuk mengetahui performansi dari supply chain perusahaan, diperlukan suatu pengukuran. Dari pengukuran tersebut akan didapatkan suatu hasil sehingga baik tidaknya kinerja supply chain di perusahaan dapat terlihat. Dalam supply chain ada beberapa pemain utama yang merupakan perusahaan yang mempunyai kepentingan yang sama, yaitu yang pertama ada suppliers, yang kedua ada manufaktur, yang ketiga ada distribution, yang keempat ada retail outlet, dan yang kelima ada customers. Munculnya manajemen rantai pasok pada dasarnya dilatar belakangi oleh unsur utama, yaitu adanya praktek manajemen logistik tradisional yang bersifat adversarial pada era modern ini sudah tidak relevan lagi karena tidak dapat menciptakan keunggulan kompetitif. Perubahan lingkungan bisnis yang semakin cepat dengan persaingan yang semakin erat. Ini saya akan memaparkan materi selanjutnya yaitu distribusi produk dan layanan e-commerce. Distribusi produk dan layanan e-commerce dibagi menjadi 4 poin, yaitu poin yang pertama, perusahaan e-commerce atau pembeli perkembangan teknologi mendorong perubahan pada aktivitas perusahaan
Jika dulu suatu perusahaan sebatas memproduksi barang, maka kini mereka juga bisa melakukan aktivitas multi aspek. Salah satunya yakni menunaikan proses distribusi secara mandiri. Barang-barang yang telah mereka produksi dapat langsung dikirim ke pembeli menggunakan tim pengirim sendiri. Untuk poin yang kedua yaitu perusahaan e-commerce atau perusahaan ekspedisi pembeli. Tidak semua perusahaan e-commerce mampu membina tim distribusi sendiri, terlebih geografis pasar Indonesia begitu luas untuk dijangkau. Karenanya masih banyak perusahaan yang hanya berfokus untuk penggandaan dan penjualan produk dari situs mereka sendiri. Calon pembeli tetap bisa memilih produk dan melakukan transaksi di situs perusahaan terkait. Untuk poin yang ketiga yaitu penjual online atau perusahaan ekspedisi pembeli. Jumlah pedagang online di Indonesia semakin subur seiring bertambah populernya platform atau e-commerce dan marketplace. Dengan adanya platform itu, kini para penjual tidak perlu lagi bergantung dengan keberadaan gudang atau toko fisik untuk menyimpan barang atau penjual. Mereka dapat berjualan dimanapun berada. Poin yang keempat yaitu penjual online atau perusahaan e-commerce atau pembeli di samping menyediakan wadah berjualan, sejumlah perusahaan e-commerce juga menawarkan slot warehouse mereka pada pedagang online sebagai tempat penyimpanan sementara barang yang akan dijual. Selain berguna sebagai tempat penyimpanan sementara, keberadaan warehouse yang dikelola langsung perusahaan e-commerce dapat memudahkan pedagang dalam mengurus aspek pengiriman barang. Mungkin untuk selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, kesimpulan pada materi hari ini adalah Kamus Data adalah katalog fakta yang mendeskripsikan elemen-elemen data dan kebutuhan sistem informasi dalam suatu sistem informasi termasuk e-commerce. Data klarifikasi produk adalah proses mendefinisikan dan mengorganisasi atribut-atribut produk secara jelas dalam sistem e-commerce agar data produk dapat dipahami dan digunakan dengan tepat. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan besar keinginan saya dan rekan-rekan saya apa yang telah saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, saya moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.